Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Kembali lagi bersama kami, pimpinan ranting IPIPNE PPNU Ngadiluhur. Kami di sini kedatangan narasumber langsung dari PWI PPNU Jatim, Rekanita Nurul Afifah. Selamat sore rekan-rekan kita. Langsung saja ke temanya, yaitu Semangat organisasi, tingkatkan kualitas diri. langsung ke pertanyaannya. Bagaimana kondisi pelajar saat ini menurut Rekanita? Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu untuk rekan-rekan kita di seluruh Indonesia ya. Saya yakin ini yang live dari seluruh Indonesia, bukan hanya di lingkup Ngadiluhur. Ya, selamat sore rekan-rekan kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini merupakan puasa hari pertama. Semoga diberikan kelancaran dan puasa kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, kemudian semoga tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satunya seperti ini, rekan-rekan kita dari Ngadiluhur ini yang punya inovasi yang sangat luar biasa, meskipun dalam suasana, dalam nuansa Ramadan, meskipun dalam kondisi masih dalam pandemi, namun eksistensinya masih sangat tinggi. Kemudian produktivitasnya masih sangat tinggi, inovasinya juga masih sangat tinggi dengan melaksanakan, dengan punya program yang luar biasa. Apa namanya? Ngabuburit sambil live. Ya. Oke. Pertanyaan tadi ya, rekan Talenta sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan kita sama-sama belajar ya tentang semangat organisasi, tingkatkan kualitas diri. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi pelajar saat ini, nah ini banyak sekali kondisi yang dapat kita temukan. Kondisi pelajar di ranting Ngadiluhur pun berbeda dengan kondisi pelajar mungkin di ranting Kabunan misalkan, dengan kondisi pelajar di luar Jawa misalkan juga sangat berbeda. Nah, kondisi pelajar saat ini pun sangat mempengaruhi kualitas diri dalam berorganisasi. Salah satunya kondisi pelajar, kalau sekarang banyak sekali kondisi pelajar yang sudah ngetren sekali baperan. Iya rekan-rekan. Rekan-rekan baperan atau enggak? Alhamdulillah enggak. Enggak apa-apa. Kita kan sama-sama perempuan. Baper dalam perempuan itu enggak masalah. Apalagi wajar ya. Apalagi baper dalam perihal kepekaan diri terhadap organisasi, yang hal-hal yang positif tentunya. Bukan baper masalah hati, perasaan titik digojoki kancane mutung. Enggak ada pelajar IPIPNE PPNU mutungan, itu enggak ada ya. Nah, di luar enggak ada yang seperti itu? Insya Allah enggak ada. Alhamdulillah. Yang pertama baperan, kemudian pelajar yang mutungan, ada pelajar yang hanya suka berada di zona nyaman, dalam artian takut untuk menggali potensi, menggali kualitas diri di luar di luar organisasinya, di luar lingkup internalnya, hanya berkutat di dalam organisasi itu sendiri. Seperti apa itu peribahasanya? Katak dalam apa itu? Katak dalam tempurung, tidak mau keluar dari dalam tempurungnya. Ya. Selain itu, ini kondisi pelajar yang negatif. Ada juga yang negatif. Ada juga kondisi pelajar yang positif. Contohnya yang seperti ini. Rekan-rekan kita dari Ngadiluhur ini laksanakan kondisi pelajar yang sangat inovatif. Punya program Ngabuburit. Ini program pertama yang saya hadiri di Ramadan kali ini. Dan ini program pertama Ngadiluhur ya. Ini luar biasa untuk Ngadiluhur, tepuk tangan. Ya, inovatif, kemudian produktif, masih tetap eksis meskipun dalam nuansa Ramadan dan pandemi. Jadi puasa tidak menghalangi kita untuk tetap berbagi keberkahan, berbagi ilmu dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali kondisi yang dapat kita temui saat ini. Muntungan tadi, kemudian apalagi baperan, inovatif, kreatif, bahkan produktif dan lain sebagainya. Banyak sekali kondisi pelajar yang kita temui pastinya. Lalu bagaimana cara menyikapi kondisi pelajar yang baperan, mutungan seperti yang Rekanita tadi sebutkan? Nah, bagaimana cara mengatasinya ya? Ini tergantung kondisi yang kita hadapi.
saya yakin teman-teman di ranting luar pun sekali dua kali pasti ada lah ya pengurus yang seperti itu. Bahkan saya yang di pengurus pimpinan wilayah, yang juga pernah di pengurus cabang di PAC pun juga sering menemui pelajar yang seperti itu. Yang pertama, kita harus bisa membangun komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik dengan pengurus yang punya sifat seperti itu. Kenali sifat dan juga karakter antar teman, antar pengurus di dalam organisasi itu. Jadi dipilah-pilah, ya bukan berarti kita memilah-milah teman. Berarti dipilah, kita harus tahu rekan kita A seperti ini, rekan kita B nanti seperti ini. Kalau ada pengurus di dalam organisasi yang mutungan, yang berperan, nanti imbasnya bisa ke organisasi ya kan? Ya. Ibaratnya seperti duri dalam daging. Dagingnya sudah empuk sekali, enak dimakan. Ternyata ada duri satu sedikit, itu gimana rasanya makan itu? Ya kan? Nah, jadi itu kita harus mengenali sifatnya. Kemudian ketika kita sudah menemui seseorang yang seperti itu, kita dekati. Apa yang menjadikan dia itu baper, kemudian mutung, berimbas ke mutung, dan tidak mau mengikuti rutinan di ranting lagi, kemudian tidak mau menjawab pesan dan lain sebagainya. Kita harus tahu apakah dia punya masalah pribadi, apakah ada problem di dalam organisasi itu, jadi kita harus tahu. Kemudian ada lagi, jika ada yang sampai mutung dan sampai benar-benar sampai benar-benar sudah tidak bisa diharapkan lagi, gimana Bi kira-kira ya? Ada nggak yang seperti itu? Kalau di ranting dulu sendiri sih belum ada. Jangan sampai ada ya, jangan sampai ada. Kalau di luar Ngadiluhur pasti saya rasa ada. Nah, jika kita menghadapi kader yang seperti itu gimana? Apakah kita harus gandoli? Apakah kita harus mempertahankan dan lain sebagainya? Yo, salah satu syarat utama ya kita harus mempertahankan, karena kita dari awal sudah satu ikatan, ya, diikatkan dalam janji suci ketika pelantikan, bukan janji suci yang lain ya. Janji suci dalam pelantikan, pengesahan, dibaca baiat, bersumpah atas nama Allah dan lain sebagainya. Berarti kita sebagai keluarga harus mampu mempertahankan supaya anggota itu tetap berada dalam satu keluarga dengan kita. Yang pertama kita pertahankan dulu. Kemudian jika memang tidak bisa dipertahankan bagaimana? Kalau saya jurus jitunya sih, yo wes gak gelem dipertahankan, ya wes, yang rugi kan bukan organisasi, yang rugi bukan IPNU IPP NU, yang rugi ya dia sendiri gak mau bergabung lagi dengan kita. IPNU IPP NU bukan yang kita IPNU IPP NU bukan membutuhkan dia, tapi dia yang harusnya membutuhkan IPNU IPP NU. IPNU IPP NU tetap besar tanpa adanya kita, ya. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas diri dalam berorganisasi? Salah satunya ya dengan mengikuti organisasi ini, ya. Saya Mbak Yung bisa ngomong di depan ini juga dari organisasi. Lintang bisa ngomong seperti ini juga dari organisasi. Jadi organisasi itu adalah satu cara untuk menempa diri. Salah satu cara untuk nggodok kualitas diri, ya kan? Bisa bicara di depan, kemudian punya koneksi banyak dengan teman-teman sekitar, kemudian dan lain sebagainya. Jadi pun kualitas organisasi pun akan mempengaruhi kualitas diri. Begitu pula sebaliknya, kualitas diri kita akan mempengaruhi kualitas di dalam organisasi. Kalau anggotanya melempem, kemudian mutungan dan lain sebagainya, kualitas di dalam organisasi pun nanti juga akan melempem, ya. Kemudian sebaliknya lagi, kalau dalam organisasinya itu tidak ada rasa keluargaan, tidak ada rasa kerjasama, ya wes babah kono bagian kono aku gak melok, tidak seperti itu, ya. Semuanya menjadi tanggung jawab kita. Nanti kualitas yang akan kita dapatkan pun juga ada, gitu. Mungkin cukup itu pengantarnya. Mungkin dari rekan-rekan kita yang ada di rumah ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Langsung live IG ya? Ya. Oke. Halo rekan-rekan kita.
Selamat sore untuk yang menyaksikan live-nya rekan-rekan kita dari Ngadiluhur kali ini. Mungkin ada dari PHC Balen, PHC Pengembangan Balen, selamat sore, dan lain sebagainya. Rekan-rekan kita pengurus juga selamat sore. Ya, meskipun hujan menemani ngabuburit kita sore hari ini. Ada pertanyaan? Jam berapa bukanya? Jadi kita sambil nunggu live ya, nunggu buka puasa. Oke. Kan yang seperti tadi rekan kita bilang, kalau orangnya nggak mau kita ajak ya lepasin dicolno gitu. Lah misal orang yang ngambek itu mutung, itu orang yang sangat berpengaruh di dalam organisasi, tapi dia tetap nggak mau dibujuk, itu bagaimana? Jika ada kader yang mutung, kemudian keluar dari grup misalnya ya, terus kadernya itu sangat-sangat berpengaruh dalam pergerakan organisasinya. Iya. Nah, tapi kadernya tuh nggak bisa dibujuk lagi. Kalau ada yang seperti itu, misalkan pengaruhnya besar, impactnya besar, dampaknya dalam organisasi apa yang mutung. Ya, kalau seperti itu ya yang pertama yang memang dirugikan ya teman-teman pengurus sendiri juga. Bisa jadi nanti oleng sebelah karena pengurus satu, atau ibaratnya itu istilahnya isinya di dalam organisasi itu hilang satu, ini kan jomplang. Mungkin organisasi pun juga akan kelabakan. Tapi tidak, saya rasa kalau teman-teman di organisasi, di anggota di organisasi kalau paham betul bagaimana bagaimana istilahnya organisasi yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara merawat organisasi yang baik, dan cara menjadi kader yang baik untuk meningkatkan kualitas ini, tidak akan sampai keluar seperti itu kok ya. Nah, kalau ditanya dampaknya ya mesti akan dampaknya di organisasi juga besar. Cuma kalau memang sudah tidak bisa ganggu gugat, ya wes kan bisa kita olah lagi dengan kader-kader kita yang sangat luar biasa, banyak itu juga ya kan. Gitu. Semoga dengan dulu nggak ada ya. Amin. Dari rekan-rekan kita yang ada di rumah, ada pertanyaan? Ada? Banyak sebenarnya. Bapak ini nggak apa-apa tuh misalnya. Bagaimana cara menyeimbangkan kualitas dan kuantitas di suatu organisasi? Pertanyaan dari rekan Amin. Oke, rekan Amin ya. Ya. Menyeimbangkan kualitas dan kuantitas. Kita harus tahu dulu definisi perbedaan antara kualitas dan kuantitas. Kualitas itu apa? Dan kuantitas itu apa? Dua ibarat atau dua kata yang sangat berbeda. Kualitas itu adalah kalau misalkan dari barang ya, kalau misalkan dari kita beli barang, kualitas berarti kan kita harus mengutamakan kualitas dari suatu barang itu. Misalkan rekan Lintang beli sepatu, berarti kualitasnya harus bagus. Nah, kualitas seperti itu. Kalau kuantitas adalah jumlah, kuantitas adalah jumlah dari barang yang misalkan diambil itu. Nah, dalam organisasi pun juga ada kualitas dan kuantitas. Banyak yang mengatakan bahwasanya kuantitas pun mempengaruhi kualitas. Berarti organisasi yang banyak anggotanya kualitasnya akan bagus. Tidak seperti itu. Bukan semuanya seperti itu ya. Bahkan ada organisasi yang sangat banyak sekali anggotanya, cuma kualitas dari anggotanya tersebut kurang, ya kan? Jadi mungkin faktor bingung mengkondisikan anggota, atau bingung memposisikan dirinya, saya ini bagiannya apa, job desk saya apa, kemudian istilahnya tugas saya di dalam organisasi ini apa, kan saking banyaknya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya berhasil atau tidaknya organisasi bukan tergantung dari seberapa banyaknya anggota, tapi bagaimana kuantitas dalam organisasi itu bekerja. Meskipun sampai melaksanakan kegiatan ya, misalkan
misalkan mau kegiatan apa ya, buka bersama, misalkan mau mengadakan kegiatan buka bersama, yo benar kuantitas atau banyaknya orang yang menjadi panitia atau menjadi bagian pelaku dalam kegiatan itu mempengaruhi. Cuma kalau misalkan di antara sekian banyak tapi tidak tahu job desk-nya apa, nanti kan juga akan menghambat pelaksanaannya itu juga kan. Lebih baik kalau ketika dari Ngati Luhur mau melaksanakan kegiatan bukber, tapi misalkan anggotanya cuma 5 atau bahkan cuma 3, kalau tahu job desk-nya masing-masing, saling bekerja sama kan akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi statement bahwasannya berhasil tidaknya organisasi tergantung banyaknya pengurus itu salah ya. Jadi berhasil tidaknya organisasi itu tergantung bagaimana kualitas atau kinerja pengurus dalam organisasi itu. Jadi banyaknya itu tidak apa istilahnya, tidak menjamin berhasil atau tidaknya. Ya memang kalau disawang orang di neng jobo kono di luar sana, lah banyak anggotanya berarti bagus dan lain sebagainya. Cuma kan kita tidak tahu di dalamnya seperti apa kan. Itu rekan Amin ya. Iya. Karena waktunya sudah mulai buka, terima kasih ya rekan Nita Nur Latifah Sama-sama. atas ilmu barunya. Iya. Mungkin sampai di sini Ngabubulat hari ini. Jangan lupa saksikan Ngabubulat kami selanjutnya di IG kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa.